YouTube kembali di channel Master Perez. Kali ini saya mau mengulas nih dia. Ada TWS dari Viata. Ini lumayan keren dari Viata dan ini yang tipe Airboom ANC Pro S Edition. Dan ini budgetnya sekitar 400 ribuan, dimana ya kita akan ungkapkan, saya akan nyampaikan first impression, pengalaman saya pribadi, enaknya apa, daya tariknya apa, kekurangannya apa. Karena segala sesuatu pasti nggak ada perfect banget, nggak ada, tapi ada kekurangannya. Jadi kebetulan kita lagi ada di lokasi UB lagi. Biasanya ini guys, pas pandemi sepi banget. Ini sekarang wow, udah mulai normal, kalian bisa lihat. Jadi tempat parkirannya penuh banget. Biasanya kita bikin konten, kalau kalian follow atau subscribe channel Master Perez, kadang kita sering bikin tuh di sana. Di situ ada gazebo kan, nah itu biasanya di situ. Tapi sekarang penuh sesak. Jadi ya seperti biasa kita akan ulas. Jadi ya Viata Airboom ANC Pro. Untuk kemasannya tuh seperti ini ya, kecil, depannya ada tulisan logo Viata ANC. Kemudian ini Airboom ya, ANC Pro S Edition, bagian bawah tetap sama. Bagian samping ada keterangan hybrid ANC, ada 9 microphone. Nanti kita coba dengerin kualitas microphone misalkan lagi telepon atau kayak perekaman suara biasanya kayak gimana sih. Kemudian ada transparency mode, low latency, jadi bisa untuk main gaming juga. Dan di sebelah sampingnya ini ada pengaturan EQ-nya, jadi kalian bisa setting. Kemudian ada Find My Earphone, udah ada AAC untuk codingnya, dan support baterainya ini sampai 35 jam. Nice. Dan ini spek sekilas kalian bisa lihat di sini, 1.2. Untuk hybridnya itu 35 desibel ya. Kemudian playtime-nya 8 jam. Untuk batch-nya itu 40 mAh. Untuk charging case-nya 320. Untuk charging kurang lebih 1,5. Kodeknya kalian bisa lihat nih, lengkap. Dan sudah ada IPX4. Nah, keren banget. Dan untuk kemasan seperti biasa, di dalamnya boxnya seperti ini. Dan ada TWS-nya sendiri. Ada case-nya seperti yang ini, model glossy. Ada buku panduannya. Di sini kalian bisa ada panduan untuk install. Di sini ada panduan untuk terkait apps-nya, bagaimana install apps-nya itu pakai apa, terus modenya bagaimana. Ini semua ada di sini. Dan ini loh yang saya bilang, kalau kalian beli X review channel Master Perez, ini kayak gini nih, ear tips cadangan. Misalkan ini masih segel, saya nggak pernah buka. Kemudian kabel juga nggak saya buka, kabel Type C. Ini misalkan nanti next kita jual, kalian udah terima dalam kondisi like brand new. Jadi kelengkapan ini yang kalian dapatkan. Kita bahas dari case-nya sendiri ya. Case-nya sendiri di bagian atas tuh ada logo Viata dengan V ini dan bentuk gloss. Di depan itu ada 4 dot titik, ini untuk lampu. Misalkan kita buka, misalkan seperti ini ya, ces, dia akan nyala. Oh my god, tinggal satu belum saya cas. Di bagian bawah ada port USB Type C dan ada detail tulisan Airboom ANC Pro-nya. Dan cukup keren sekali menurut saya di sini. Desainnya tuh elegan, mewah dengan list chrome seperti ini. Ini keren sekali. Dan menariknya, fitur-fitur yang dimiliki dari TWS ini menurut saya cukup lengkap guys. Di awal tadi kalian udah melihat beberapa fitur-fitur ini ya. Dan saya mau jelaskan, jadi kalau kalian beli TWS ini punya kemampuan mode, beberapa mode ya. Misalkan nanti saya mau perlihatkan, misalkan contoh kita open gini, ini dia pop up, itu maka otomatis akan langsung tersambung. Saya mau perlihatkan, ini saya buka, ini nyambung di sini. Saya akan buka seperti ini. Nanti di sini, ini kan not connected, nah langsung di handphone langsung muncul connected. Dan ini yang menurut saya cukup oke sih di harga 400-an. Karena yang dulu kita pernah review itu di harga 600 di Redmi. Kemudian dan harga 400-an juga ada di Soundpeak. Tapi yang R3 mulai ke atas, yang harga juga 400 ke atas. Tapi ini harga 400 lebih dikit, tur yang seperti tadi pop up. Oke, sekarang saya mau perlihatkan desain dari buds-nya itu sendiri. Salah satu ya. Nih, di bagian sini dia ada logo V-nya, terus bagian sini kayaknya mikrofon juga. Di bagian bawah ada port untuk charging dan seperti ini. Ini modelnya ear in seperti ini ya.
saya mau coba fitting di telinga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini desainnya. Nah, saya mau sebutkan kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangan. Saya mau sebutkan kekurangannya terlebih dahulu. Dia ini punya fitur untuk up and down volume. Misalkan saya satu kali tek gini, ini up sebelah sini, ini down. Tapi faktanya, nih kalian lihat ya, ini saya dengerin audio udah nyala nih. Saya pencet di sini, nggak ada tanda-tanda untuk volume up atau down. Nggak bisa. Loh, kok bisa? Nah, ini yang saya mau sebutkan. Ini menurut saya kekurangan. Dalam artian apa? Kalian untuk bisa mendapatkan fitur tersebut dalam artian harus nyambung aplikasi. Nah, saya akan mau perlihatkan aplikasinya seperti apa. Nah, saya mau perlihatkan untuk aplikasinya itu ada Smart Life. Ini kalau udah nyambung harusnya ke detect, tapi karena berhubung ini belum nyambung harus saya sambungkan kembali. Nah, seperti ini udah nyambung, maka dia akan masuk seperti ini guys. Baru kalian bisa mengaktifkan pause and play. Nah, ini saya mau peragain ke kalian. Tung. Nih. Satu sentuh, ini up. Up seperti itu. Misalkan 2 kali sentuh, tap, maka dia akan pause atau play kanan kiri. Nih. Tap, play lagi. Misalkan 3 kali tap, itu baru mode. Kalau kalian mau next and previous, kalian tahan. Kalian next lagi di sini ya. Nah, next. Jadi tahan. Kalau previous yang sebelah satunya yang kiri. Di sini di aplikasi yang bisa kalian dapatkan ini kalian bisa namain ya. Kalian kemudian dapat informasi nih berapa persen batch-nya di sini. Kemudian kalian bisa find device. Nanti saya peragain. Kemudian di sini ambient sound bisa kalian pilih yang ANC mode atau normal atau transparansi mode. Nanti kita lihat. Ini dia untuk equalizer. Equalizer kalian dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian kalian bisa custom lagi. Misalkan ini saya bikin custom ini. Dan nih, ada berapa nih preset yang bisa kalian custom dari equalizernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik frekuensi yang biasa kalian custom atur. Misalkan dari yang presetnya ini kurang pas, ini settingannya kurang cocok, kalian bisa setting sendiri sesuai dengan mood kalian. Yang ini menurut saya yang keren sekali. Kemudian custom key ini kalian bisa atur. Misalkan standar basicnya fungsi touch itu kalian nggak suka, bisa kalian ubah volume ini ganti apa misalkan bisa. Tapi menurut saya standarnya ini udah oke ya. Kemudian setting ini ya just biasa edit nama, kemudian game mode-nya bisa kalian aktifkan dari sini atau tidak. Ini nanti saya peragain ke kalian. Nah, sekarang saya mau perlihatkan kalian find device-nya kayak gimana sih. Oke, saya mau bahas untuk fitur mencari TWS. Di sini memang sedikit ada kekurangan menurut saya. Dalam artian apa? Ini kita bisa play bunyi benernya. Ya, bisa kita play bunyi, cuman play suaranya kalian nanti semoga bisa kedengaran. Karena apa? Nggak bisa melengking, bukan di bagian case-nya yang ada soundnya. Jadi kondisinya misalkan terlepas gini itu agak susah kalau kita mau cari, tapi kita bisa tahu posisinya di mana nih, ada mapnya. Cuman kalau faktanya kalau kita klik play seperti ini seharusnya ini bunyi, but faktanya nih bunyinya tuh kecil banget. Coba ya di sini ya. I don't know kalian bisa dengar atau enggak. Ya, begitulah. Menurut saya berdasarkan peta, tapi kalau suara ini kekurangan yang menurut saya kedua, tidak bisa suara yang bikin suara yang melengking atau kayak gimana gitu. Saya mau dengerin musik. Saya ketuk 2 kali untuk play. Wah, kencang banget cuy. Kecilin dulu. Ini asiknya nih, bisa kecilin volume. Ini sambil dengerin musik kalian bisa aktifkan mode ANC mode-nya, ANC normalnya atau transparansi mode. ANC off. Ya.
Di sana ada orang-orang, kalian bisa lihat shoot di sana itu ada teman-teman mahasiswa lagi ngobrol. Pada saat transparansi mode, ini saya dengerin musik, itu sedikit ada samar-samar. Tapi pada saat ANC saya aktifkan, bener-bener saya konsentrasinya mendengarkan musik. Tapi saya mau nyebutkan satu lagi kekurangan. Saya lepas gini, harusnya kalau yang mahal-mahal pasti bisa adaptif, dilepas auto pause. Kalau ini nggak ada, jadi tetap nothing happen gitu loh. Kalau dari itu kekurangan. Kemudian belum ada aptX ya, Qualcomm-nya, jadi drivernya memang bukan pakai yang Qualcomm punya, tapi suara yang dihasilkan tuh cukup enak. Saya dengerin ya, itu bassnya enak, apalagi ini saya presetnya, settingan sendiri, bassnya enak, voice-nya masih enak, suara musik yang lain juga nggak ketutupan, jadi balance, tapi bassnya juga punchy, enak. Jadi kalau kalian suka yang lagu jedak-jeduk, film action, enak banget yang pasti. Sesuaikan aja presetnya. Kalau kalian bingung setting-settingnya, bisa ya experience sendiri. Misalkan dinaikkan sebelah sini. Ini yang kanan kiri biasanya preset itu high sama low-nya. Ya, itu yang bisa di tengahnya, middle-nya itu kalian atur lagi. Sesuaiin aja sambil kalian dengerin lagu, tarik. Mana yang menurut kalian enak gitu untuk presetnya. Kalau nggak mau repot ya udah pilih preset yang udah disediain, itu aja. Menurut saya itu enak. Jadi untuk dengerin musik ini enak banget. Bassnya dapet. Kalau dibandingkan sama yang kemarin Edifier, sorry to say, ini enak. Karena apa? Gara-gara ada presetnya itu tadi. Tapi kalau Edifier yang high end, yang ada apps dan preset, I don't know. Next mungkin kita cobain yang bisa ada pengaturan presetnya bagaimana. Kalau ini bassnya mantep, dalam artian bassnya nggak memekakkan telinga dan tidak menutupi sound yang lain, nggak yang dominan, tapi bassnya itu bemnya enak menurut saya. Oke guys, ini tujuan saya adalah lalu lintas, dan ini saya mau mengaktifkan suara mikrofon, dan ini sekarang kalian dengerin suara dari handphone, jaraknya segini tanpa mikrofon apapun. Dan sekarang suara dari mic-nya si Viata. Ini di Viata saya menggunakan mode transparansi mode. Transparansi mode saya masih dengar suara lalu lintas kendaraan ini berlalu lalang seperti apa. So kualitas suara dari ANC Pro atau Airboom ANC Pro S pada saat transparansi mode seperti ini suaranya. Sekarang saya mau ganti mode lagi. Oke, berikut suara kalian dengarkan adalah suara dari handphone. Dan sekarang untuk Viata Airboom ANC Pro ini saya on-kan ANC Pro S ya, ada yang Pro dan S. Dan sekarang kalian dengarkan suara mikrofon dari ANC Pro S. Ini dengan ANC modenya on. Nah, ini suara saya, kalau saya dengerin, tadi kedengaran banget suara kendaraan-kendaraan ini berlalu lalang. Sekarang ini senyap di telinga saya. Sedangkan kalian dengerin ini kayak gimana? Apakah perbedaan transparansi mode dan ANC mode ya itu terasa pada saat perekaman seperti ini? Oke, kita lanjut dari testing gaming dan juga sampling untuk suara musik bagaimana. Cuman jadi catatan ya. Suara yang kalian dengarkan nanti melalui mikrofon ini itu bukan suara yang bakalan seperti kalian dengerin. Sekali lagi, karena telinga orang itu berbeda-beda dan akan berbeda hasil pula. Dan ini sebagai sampling aja untuk kualitasnya, karena kita nggak bisa mengetahui secara detailnya itu di telinga kalian bagaimana, karena di telinga saya pun pasti beda ya. Hasil yang saya dengarkan sama telinga kalian juga berbeda. Cuman nggak terlalu beda jauh kalau sama-sama di telinga, tapi kalau yang di sini di mikrofon tentu berbeda. Biasanya kalau saya bilang bisa persentase bahkan bisa sekitar jaraknya itu ya di sini sekitar 60%-an lah kualitasnya jauhnya. Jadi kalau kalian di telinga tuh bahkan lebih enak banget. So kita cobain untuk gamingnya. Dan ini saya lihatkan kalau lampu pada saat charging seperti ini udah penuh ya, udah penuh, dia bakalan nyala terus kayak gini. Kalau pada saat charging dia bakalan ini running tuh lampunya. Sisa berapa? Misalkan 3 ya udah 3 tinggal 1 tung. Kalau mulai dari 1 ya udah 3 ini yang nyala gitu. Oke, kita cobain untuk testing audio untuk musiknya. Jadi sampling aja. Saya mau masuk ke musik mode dulu, terlebih dahulu.
Nah, itu dia untuk kualitas musik sampling aja, tapi bukan berarti yang seperti kalian dengarkan itu yang akan kalian dengarkan secara langsung. Kalau kalian pakai TWS ini di telinga itu hanya sampling aja. Mengingat karena telinga itu tiap orang berbeda-beda, jadi hasil di tiap orang bakalan berbeda juga. Karena sense of music setiap orang juga berbeda, apalagi kalian demen suka musik itu punya perspektif tersendiri. So, lanjut ke tes gaming bagaimana untuk low latensinya. Oke guys, untuk game kita coba seperti biasa untuk mobile, COD mobile, dan kita langsung sambungkan aja. Tuh langsung suaranya berhenti. Dan ini gaming mode belum saya aktifkan ya. Jadi saya cobain dulu, kalian dengerin langsung di sini, dan suaranya coba saya kencengin dulu, maksimal dulu deh, supaya bisa bener-bener terdengar suaranya. Oke, kita coba laja langsung ini kayak gini. Dan ini saya untuk gamenya saya bikin auto di sini, sehingga saya nggak perlu mencet-mencet. Yang penting supaya tahu delaynya seperti apa. Bentar, saya arahkan dulu. Oke, sekarang coba gaming mode-nya dulu saya nyalakan. Nah, so gimana guys? Untuk delaynya menurut saya minim ya. Bisa kelihatan sangat-sangat minim karena di sini dikatakan delaynya itu low latency up to 45 milisecond. Jadi ya itu kalian bisa nilai sendiri untuk gamingnya. Kalau kayak saya merasakan pada saat main game, fine, it's okay. Suara langkah kaki misalkan main gini, main perang-perangan FPS gini, mantap banget. So demikian untuk ulasan dari Viata Airboom ANC Pro S. Menurut saya sih ya, ini worth it to buy. Suaranya enak, meskipun dari segala kelebihan pasti ada kekurangan yang saya sudah sebutkan. Makanya nonton dari awal sampai akhir sehingga kalian tahu kelebihan dan kekurangannya. Ya kalau saya sih belum cobain sambil olahraga TWS apapun lah. Saya belum pernah cobain sampai berbasah-basahan. Yang pasti udah IPX4. Suaranya enak, bassnya dapet, kemudian ada transparansi mode, ANC mode, buat telepon juga enak, desainnya keren sih, saya suka. Dan saya suka TWS yang ada indikator lampu baterai, jadi kita tahu di case ini sisa berapa sih kita pakai. Kalau yang saya kemarin baterai itu cuma adalah satu lampu, dan kebanyakan akhirnya yang saya rasakan adalah baterai habis itu loh, nah itu loh. Kalau ini ada 4, oh lampunya tinggal 1 nih, berarti waktunya ngecas. Menurut saya kelebihannya juga di situ. Kemudian fitur gaming mode juga enak. Jadi fitur-fitur misalkan kalian dengerin musik mode, gaming mode itu ada semua di sini. Presetnya banyak, kan bisa custom. Jadi kesimpulannya worth it to buy, enak banget. Kalau kalian berminat langsung aja cek link di deskripsi juga. Siapa tahu kalau link di deskripsi yang misalkan baru ada, terus di bawahnya ada lagi misalkan ini X review kita jual, beruntung kalian dapat harga yang lebih murah dibandingkan harga barunya. Harga baru 439, tapi kalian dapatkan ini hanya 400 kalau beruntung masih ada. Oke, dan kalian bisa lihat nih, kalau channel Master Perez reviewnya kita plastik kayak gini-gini nggak sampai kita bongkar semua. Kalian juga lihat dari awal nggak kita bongkar, ear tipsnya, kabelnya masih utuh. Jadi benar-benar kalian mendapatkan X review itu saya rasa barang baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, and bye-bye guys.